Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, sobat sehat semua yang saya banggakan, saya ingin memulai perjumpaan kita hari ini dengan sebuah ritual pagi yang sangat populer. Pernahkah Bapak atau Ibu setiap pagi setelah bangun tidur langsung bergegas ke dapur untuk membuat segelas air lemon hangat? Kita meminumnya dengan penuh keyakinan, percaya bahwa ini adalah ramuan ajaib untuk detoks, untuk melunturkan lemak, dan untuk memulai hari dengan cara yang paling sehat. Kebiasaan ini terasa begitu benar, bukan? Rasanya segar, modern, dan direkomendasikan oleh banyak sekali sumber di internet. Namun, pernahkah setelah rutin melakukan kebiasaan ini, perut Anda justru sering terasa perih, ulu hati terasa tidak nyaman, sering kembung, atau bahkan muncul sensasi panas yang naik ke dada? Seringkali kita mengabaikan keluhan ini, menganggapnya hanya masuk angin biasa. Bagaimana jika hari ini saya katakan bahwa ramuan ajaib yang Anda minum dengan penuh harapan setiap pagi itu, jika dilakukan dengan cara yang salah, justru bisa menjadi musuh yang secara perlahan mengikis dan merusak lapisan pelindung lambung Anda? Bagaimana jika kebiasaan sehat ini, tanpa kita sadari, telah membuka pintu bagi penyakit makronis dan asam lambung yang menyiksa? Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya Dr. Irfan Ali. Misi saya hari ini adalah untuk meluruskan sebuah kesalahpahaman besar. Saya tidak akan melarang Anda minum air lemon. Namun, saya akan mengajarkan Anda seni untuk meminumnya dengan cara yang benar. Cara yang akan memberikan semua manfaatnya, tanpa harus mengorbankan kesehatan lambung kita yang sangat berharga di usia senja. Maka dari itu, saya memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk menyimak perbincangan kita kali ini sampai tuntas. Dan jika Bapak dan Ibu belum menjadi bagian dari keluarga besar kita, saya mengundang Anda dengan sepenuh hati untuk menekan tombol subscribe sekarang juga dan nyalakan loncengnya. Dengan begitu, kita bisa terus terhubung dan belajar bersama setiap minggunya. Setelah itu, mari kita tanamkan niat kita dengan menulis di kolom komentar. Saya mau lambung nyaman. Saya tahu, di zaman sekarang ini, kita para lansia seringkali dibanjiri oleh begitu banyak tips kesehatan dari berbagai sumber. Niatnya ingin sehat, tapi akhirnya malah bingung. Kita cenderung mencari satu solusi ajaib yang sederhana. Dan ritual minum air lemon di pagi hari ini terdengar begitu sempurna, mudah, murah, dan menjanjikan banyak hal. Inilah yang membuatnya sangat populer, namun juga sangat berisiko jika dilakukan tanpa pemahaman yang utuh. Untuk membuka wawasan kita, izinkan saya bercerita tentang Ibu Ratna, seorang pensiunan guru SD berusia 67 tahun dari Yogyakarta. Sebagai seorang guru, beliau adalah sosok yang sangat disiplin dan selalu ingin belajar hal-hal baru, termasuk tentang kesehatan. Beliau adalah tipe orang yang akan mengikuti tips kesehatan dengan sangat patuh dan konsisten. Beliau datang ke klinik saya dengan keluhan utama perih di ulu hati yang tidak kunjung sembuh. Beliau juga sering mengeluh kembung setelah makan, sering bersendawa, dan terkadang ada rasa mengganjal di tenggorokan. Gejala-gejala ini membuatnya tidak nyaman dan sedikit cemas, karena beliau merasa sudah menjalani pola hidup yang sangat sehat dan bersih. Dengan nada bingung, beliau berkata, "Dok, saya ini heran sekali, perut saya rasanya perih. Padahal, saya sudah tidak pernah lagi makan sambal atau gorengan. Saya juga sudah menghindari kopi. Makanan saya serba direbus. Tapi kenapa ya, Dok? Lambung saya ini rasanya seperti tidak mau diajak kompromi. Rasanya seperti ada apinya di dalam." Mendengar ceritanya dan melihat betapa disiplinnya beliau, saya tahu bahwa penyebabnya pastilah sesuatu yang beliau anggap sehat. Ini adalah kasus klasik jebakan sehat. Saya pun mulai menelusuri kebiasaan paginya, dari mulai bangun tidur hingga sarapan. Di sanalah jawabannya terungkap. Ternyata, selama hampir setahun terakhir, setiap pagi tanpa kecuali, sesaat setelah bangun tidur, saat perutnya masih kosong, Ibu Ratna akan meminum segelas penuh air hangat yang dicampur dengan perasan setengah buah lemon lokal yang asam. Beliau percaya ini adalah cara terbaik untuk membersihkan racun dan menjaga berat badannya.
Disinilah letak akar masalahnya. Niat baik Ibu Ratna untuk membersihkan tubuhnya justru telah mengikis lapisan pelindung lambungnya. Ritual sehat yang beliau lakukan dengan penuh keyakinan setiap pagi, itulah yang ternyata menjadi penyebab utama dari peradangan lambung atau gastritis yang membuatnya menderita dalam diam. Sekarang, pertanyaan utamanya adalah, bagaimana bisa minuman yang kaya akan vitamin C ini justru bisa merusak lambung? Bukankah vitamin C itu baik? Jawabannya terletak pada pemahaman kita tentang sifat kimia dari lemon dan kondisi lambung kita, terutama lambung seorang lansia. Mari kita gunakan sebuah analogi sederhana. Bayangkan, dinding lambung kita itu seperti lantai marmer yang indah dan berkilau. Di atas lantai marmer ini, ada sebuah lapisan lilin pelindung yang sangat tipis namun kuat. Lapisan lilin ini adalah lapisan lendir atau mukus yang berfungsi untuk melindungi dinding lambung dari cairan asam lambungnya sendiri yang sangat korosif. Air lemon, sesuai dengan namanya, bersifat asam karena mengandung asam sitrat. Meskipun asamnya tidak sekuat asam lambung. Bayangkan jika setiap pagi kita meneteskan cairan pembersih lantai yang mengandung asam ke atas lantai marmer kita yang sudah dilapisi lilin. Mungkin di hari pertama tidak terjadi apa-apa, tapi jika ini kita lakukan setiap hari, apa yang akan terjadi? Tentu saja, lapisan lilin pelindung itu akan terkikis sedikit demi sedikit. Lama-kelamaan, akan ada area di mana lapisan lilin itu menipis atau bahkan hilang sama sekali. Di area inilah, cairan pembersih air lemon dan terutama cairan asam lambung yang lebih kuat akan bisa bersentuhan langsung dengan lantai marmer dinding lambung, menyebabkan iritasi, peradangan, dan rasa perih yang kita kenal sebagai sakit mah. Lebih jauh lagi, bagi sebagian orang yang sensitif, kehadiran asam dari luar air lemon di dalam lambung yang kosong justru bisa memberikan sinyal yang salah kepada otak. Otak akan berpikir, wah, ada makanan asam yang masuk. Lalu ia akan memerintahkan lambung untuk memproduksi lebih banyak lagi asamnya sendiri untuk bersiap sayap mencerna. Ini justru akan memperparah kondisi. Inilah mengapa kita, para lansia, harus jauh lebih berhati-hati. Lapisan lilin pelindung lambung kita ini secara alami sudah tidak setebal dan sekuat dulu. Kemampuan regenerasi atau memperbaiki dirinya juga sedikit melambat. Selain itu, kekuatan katup atau pintu antara lambung dan kerongkongan kita juga cenderung melemah. Ini membuat kita jauh lebih rentan terhadap iritasi dan naiknya asam lambung dibandingkan saat kita masih muda. Risiko kerusakan lambung akibat ritual minum air lemon di pagi hari ini akan menjadi berlipat ganda jika kita melakukan salah satu dari 4 kesalahan fatal berikut ini. Kesalahan pertama, dan ini adalah yang paling umum, adalah meminumnya saat perut benar-benar kosong. Sesaat setelah kita bangun tidur, lambung kita berada dalam kondisi paling asam karena tidak ada makanan yang masuk semalaman. Mengguyurkan cairan asam tambahan ke dalam kondisi yang sudah asam ini, ibarat menambahkan kayu bakar ke dalam api yang sudah menyala. Saya punya pasien, Pak Budi dari Medan, yang mencoba kebiasaan ini. Beliau berkata, setiap kali habis minum air lemon pagi-pagi, perut saya langsung terasa melilit dan perihnya tajam sekali. Dok, rasanya seperti ada yang mencubit dari dalam. Ini adalah protes langsung dari dinding lambungnya yang tidak terlindungi. Kesalahan kedua adalah membuatnya terlalu pekat atau terlalu asam. Banyak yang berpikir, semakin banyak lemonnya, semakin banyak vitamin C, dan semakin ampuh khasiatnya. Ini adalah pemikiran yang sangat keliru. Menggunakan perasan setengah buah, atau bahkan 1 buah lemon utuh dalam 1 gelas air, akan menciptakan larutan yang sangat asam dan agresif bagi lambung. Ibu Sari dari Surabaya adalah contohnya. Beliau menggunakan resep dari internet yang menyarankan perasan 1 buah lemon penuh. Beliau hanya kuat melakukannya selama 3 hari. Sebelum akhirnya harus berhenti karena lambungnya terasa sangat panas dan tidak nyaman sepanjang hari. Kesalahan ketiga adalah jika Anda memang sudah memiliki riwayat sakit mah atau GERD sebelumnya. Bagi bapak atau ibu yang sudah memiliki luka lama di lambungnya, minum air lemon di pagi hari
meskipun encer sekalipun. Itu seperti menggorek luka yang baru saja akan sembuh. Ini akan memicu kembali peradangan dan membuat penyakit Anda sulit sekali untuk dikendalikan. Mbah Karto dari Solo, yang penyakit maaknya sudah bertahan-tahan, tidak pernah kambuh, mencoba tren minum air lemon ini karena ingin menurunkan berat badan. Akibatnya, penyakit maaknya yang sudah tertidur pulas kembali bangun dan mengamuk, membuatnya harus kembali rutin minum obat-obatan lambung. Dan kesalahan keempat yang sering tidak kita sadari adalah interaksi dengan obat-obatan tertentu. Jika Bapak atau Ibu sedang rutin mengonsumsi obat-obatan anti nyeri dari golongan N1 seperti ibuprofen, diklofenak, atau asam mefenamat untuk mengatasi rematik atau sakit pinggang, Anda harus sangat berhati-hati. Obat-obatan ini juga memiliki efek samping mengiritasi lambung. Menggabungkannya dengan air lemon adalah sebuah serangan ganda bagi lambung Anda. Pak Tono dari Bandung, yang rutin minum obat anti nyeri untuk radang sendi di lututnya, menambahkan ritual minum air lemon di pagi hari. Akibatnya, beliau mengalami pendarahan lambung ringan. Kombinasi antara obat dan air lemon telah menciptakan luka di dinding lambungnya. Cukup dengan semua bahayanya. Saya tidak ingin Bapak dan Ibu menjadi takut total pada lemon. Lemon adalah buah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Kita hanya perlu belajar cara bersahabat dengannya dengan lebih bijaksana dan penuh kearifan. Solusi praktis yang pertama, dan ini adalah aturan emasnya, jangan pernah minum air lemon saat perut benar-benar kosong di pagi hari. Sahabat terbaik bagi lambung kita saat bangun tidur adalah segelas air putih hangat biasa, tanpa campuran apapun, titik. Solusi kedua adalah soal waktu yang tepat. Waktu terbaik untuk mendapatkan manfaat air lemon tanpa merusak lambung adalah sekitar 30 menit setelah Anda sarapan, atau di sela-sela waktu makan, misalnya jam 10 pagi atau jam 3 sore. Saat itu, lambung kita sudah terisi makanan yang akan bertindak sebagai bantal pelindung bagi dindingnya. Solusi ketiga adalah dosis yang tepat. Lupakan perasan setengah atau 1 buah lemon. Untuk tujuan kesehatan harian, cukup gunakan beberapa tetes perasan lemon segar, atau masukkan 1 irisan tipis buah lemon ke dalam segelas besar air putih hangat. Tujuannya adalah untuk memberikan sedikit rasa dan nutrisi, bukan untuk menciptakan minuman yang asamnya pekat. Solusi keempat adalah tentang cara meminumnya. Biasakan untuk meminumnya menggunakan sedotan. Asam sitrat di dalam lemon tidak hanya bisa mengikis lapisan lambung, tapi juga lapisan email gigi kita. Menggunakan sedotan akan meminimalkan kontak langsung antara air lemon dengan permukaan gigi Anda, membantu menjaga kesehatan gigi kita di usia senja. Analogi positifnya adalah seperti ini. Memperlakukan air lemon itu seperti kita sedang menggunakan cuka untuk memasak. Kita tidak pernah meminum cuka langsung dari botolnya, bukan? Kita hanya menambahkannya beberapa tetes saja ke dalam semangkuk bakso atau kuah pempek untuk memberikan sedikit kesegaran. Gunakanlah air lemon dengan kearifan yang sama. Sedikit saja sudah cukup. Bagi Bapak dan Ibu yang sangat menyukai sensasi segar di pagi hari, namun khawatir dengan asamnya, ada alternatif yang jauh lebih aman dan juga menyehatkan. Cobalah membuat infused water sederhana. Cukup masukkan beberapa irisan timun dan beberapa lembar daun mint ke dalam sebotol air putih, lalu diamkan di kulkas semalaman. Di pagi hari, Anda akan mendapatkan minuman yang sangat menyegarkan tanpa ada rasa asam yang bisa melukai lambung. Mengatasi kebiasaan lama yang kita anggap sehat memang butuh kebesaran hati. Ibu Ratna, pasien saya dari Yogyakarta, awalnya sedikit kecewa karena ritual sehatnya ternyata salah. Namun setelah beliau mengubah waktunya, yaitu meminum air lemon tipisnya setelah sarapan, keluhan perih di ulu hatinya berangsur-angsur hilang. Beliau berkata, "Ternyata benar ya, Dok. Sehat itu bukan soal apa yang kita minum, tapi juga kapan dan bagaimana kita meminumnya. Sebab, jika kita melakukannya dengan cara yang benar, manfaat dari air lemon ini memang nyata dan sangat baik untuk tubuh kita." Manfaat tambahan pertama, tentu saja, sebagai sumber vitamin C yang sangat baik untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan kesehatan kulit. Kedua, kandungan sitratnya terbukti bisa membantu mencegah pembentukan batu ginjal jenis kalsium oksalat.
Ketiga, membantu tubuh kita menyerap zat besi dari makanan nabati dengan lebih baik sehingga mencegah anemia. Keempat, kandungan kaliumnya baik untuk menjaga tekanan darah. Dan kelima, ia membantu menjaga tubuh kita tetap terhidrasi dengan cara yang lebih menyegarkan. Dukungan ilmiah pun ada. Berbagai penelitian, misalnya yang diterbitkan dalam Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition, menunjukkan bahwa senyawa polifenol yang ada di dalam lemon memiliki efek antioksidan yang kuat dan baik untuk metabolisme. Namun, semua penelitian ini tentu dilakukan dengan dosis yang terukur, bukan dengan cara yang sembarangan. Namun, kita juga harus bisa mengenali alarm dari tubuh kita. Jika bapak atau ibu mengalami gejala-gejala ini, terutama setelah mengonsumsi makanan atau minuman yang asam, itu adalah tanda bahwa lambung Anda sedang menangis minta tolong. Tanda-tanda bahaya tersebut adalah: pertama, rasa perih, panas, atau terbakar yang menetap di ulu hati. Kedua, rasa kembung atau begah yang parah setelah makan. Ketiga, sering bersendawa atau mulut terasa asam. Keempat, kesulitan menelan atau rasa mengganjal di kerongkongan. Dan kelima, jika Anda mengalami mual atau muntah yang tidak jelas sebabnya. Kita telah sampai di penghujung perbincangan kita. Pesan kunci yang ingin saya titipkan adalah sebuah perbandingan. Biaya untuk beberapa buah lemon di pasar mungkin tidak seberapa, tapi biaya untuk pengobatan gastritis kronis, endoskopi untuk memeriksa luka di lambung, dan penderitaan akibat asam lambung yang naik turun, itu sungguh sangat mahal dan menguras energi serta kebahagiaan kita. Pilihan kini ada di tangan Bapak dan Ibu. Apakah kita akan terus mengikuti tren kesehatan secara membabi buta, tanpa memahami kondisi tubuh kita sendiri yang sudah tidak muda lagi? Ataukah kita akan mulai hari ini menjadi kapten yang bijaksana bagi kapal tubuh kita, yang tahu persis apa yang aman dan apa yang berisiko? Saya ingin menitipkan satu pesan terakhir dari hati saya. Merawat tubuh di usia senja adalah sebuah seni kearifan. Ini bukan lagi masanya untuk metode yang keras dan menggempur. Ini adalah masanya untuk metode yang lembut, merawat, dan menenangkan. Perlakukanlah lambung Bapak dan Ibu seperti sahabat baik yang telah menemani seumur hidup. Dengarkan keluhannya, dan berikan ia nutrisi yang menenangkan, bukan yang justru menambah bebannya. Sebagai penutup, saya punya satu permohonan tulus. Di luar sana, banyak sekali orang tua yang dengan niat baik sedang melakukan ritual pagi yang berisiko ini. Mereka mungkin sedang menderita sakit mah tanpa tahu penyebabnya. Bagikan video ini kepada mereka. Satu share dari Anda bisa menyelamatkan lambung seseorang dari penderitaan yang tidak perlu. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika informasi ini bermanfaat. Dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Di video selanjutnya, kami dari Sobat Sehat Penyakit Dalam akan membahas tentang 3 jenis sayuran yang sering kita anggap sehat, tapi ternyata harus diwaspadai oleh para penderita penyakit ginjal. Ingatlah selalu pesan saya, sahabat terbaik bagi lambung kita di pagi hari yang kosong adalah kehangatan dan kelembutan dari segelas air putih biasa. Jangan awali hari Anda dengan sesuatu yang asam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.